Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas sedikit biografi dari Hasan al-Banna. Hasan al-Banna merupakan pendiri Ikhwanul Muslimin, salah satu organisasi Islam besar dan berpengaruh pada abad ke-20. Hasan al-Banna dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1906 di Desa Mahmudiyah, kawasan Buhairah, Mesir. Pada usia 12 tahun, Hasan al-Banna telah berhasil menghafal Al-Quran. Beliau dibesarkan di tengah-tengah keluarga orang yang berilmu. Sejak kecil, Hasan al-Banna dididik dalam lingkungan rumah tangga yang memiliki perpustakaan yang cukup lengkap. Ayahnya bernama Al-Mukhlis Syekh Ahmad Abdurrahman al-Banna. Beliau terkenal dengan sebutan Asy'ati. Beliau mengajarkan ilmu fikih, tauhid, nahwu, hifdzil Quran, dan ilmu-ilmu lainnya. Hasan al-Banna memulai pendidikannya di Madrasah Ar-Rasyad. Setelah menyelesaikan pendidikan dari madrasah tersebut, beliau melanjutkan pada sekolah guru pertama di Damanhur dan Universitas Dar al-Ulum, Kairo. Pada tahun 1927, beliau lulus dengan predikat cum laude. Setelah lulus, beliau diangkat sebagai seorang guru di lingkungan pendidikan, kemudian ditempatkan di kota Ismailiyah. Dengan kecerdasannya, Hasan al-Banna melihat bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mensukseskan misi dakwah. Masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu pemuka agama, tokoh tarekat, tokoh masyarakat, dan para jamaah. Pemikiran Hasan al-Banna tentang pendidikan. Konsep pendidikan Hasan al-Banna diarahkan pada pemecahan permasalahan yang muncul. Di antara pemikiran Hasan al-Banna dalam hal ini berkaitan dengan upaya mengintegrasikan sistem pendidikan yang dikotomis di antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Hasan al-Banna melalui organisasi yang didirikannya berupaya memberi nilai agama pada pengetahuan umum dan memberi motivasi dan peningkatan terhadap pengetahuan dan amaliyah agama sehingga sikap keagamaan tampil lebih aktual. Berkaitan dengan hal tersebut, Hasan al-Banna berusaha memperbarui makna iman yang dianggap telah lapuk oleh peradaban modern, yaitu dengan cara kembali kepada sumber-sumber ajaran yang masih orisinal. Pada dasarnya, Madrasah Hasan al-Banna berorientasi pada pengembangan seluruh potensi yang ada pada diri manusia. Sebab Islam sangat menaruh perhatian penciptaan manusia yang utuh, baik dari segi jasmani dan ruhani. Hasan al-Banna memandang bahwa pengembangan akal merupakan kebutuhan pokok bagi setiap muslim yang dapat menunjang keberhasilan keyakinan. Karena dengan mengetahui akal akan menjadi paham atas sesuatu yang diyakini. Menurutnya, seorang muslim harus mempunyai bukti-bukti tentang Tuhannya agar mendapatkan keyakinan yang kuat. Islam tidak membenarkan penganutnya menjadi mukallid. Dalam beriman, seseorang dianjurkan untuk berpikir sendiri, merenung, dan memahami. Hal ini dapat memperkuat keyakinannya. Hasan al-Banna menempatkan pembentukan akal sebagai prinsip utama pendidikan dengan didasarkan pada pemahaman Al-Quran yang menempatkan akal atau ilmu lebih dahulu daripada iman dan taat. Hasan al-Banna berusaha mengarahkan para anggota Ikhwanul Muslimin untuk senantiasa mengkaji dan kembali pada Al-Quran dan hadis. Keduanya adalah pedoman bagi umat Islam yang harus dipahami secara total dan universal dengan memperhatikan keautentikan dan kevalitan keduanya. Hal ini didasarkan atas pemahaman al-Banna tentang Islam yang dipahami sebagai peraturan yang menyeluruh dan mencakup setiap aspek kehidupan. Dalam pendidikan, al-Banna memperhatikan pelayanan pada masyarakat dengan perjuangan melawan kebodohan dan kemiskinan, serta membangun jasmani maupun rohani, sehingga muncul kepribadian yang utuh dengan semangat sosial yang tinggi, khususnya bagi sesama umat Islam. Pemikiran Hasan al-Banna tentang pendidikan memiliki ciri yang khusus, yaitu adanya keseimbangan dan keserasian baik di antara akal dengan perasaan, antara teori dan praktik, antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan masyarakat umum. Di samping itu,
Hasan al-Banna merupakan pahlawan atas patriotisme dan nasionalisme Islam yang berjuang untuk dapat mengembalikan hak kemerdekaan masyarakat Islam yang tertindas oleh imperialis. Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin. Pada bulan Zulhijjah 1346 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Maret 1928, Hasan al-Banna didatangi oleh beberapa orang yang mengaku tertarik pada kepribadian dan keuletan dakwahnya. Mereka adalah Hafidz Abdul Hamid, Ahmad al-Husyairi, Fuad Ibrahim Ismail Is, Zaki al-Maghribi, dan Abdurrahman Hasbullah. Beberapa orang tersebut menyatakan kesetiaan mereka kepada al-Banna dan bermaksud menggabungkan diri ke dalam sebuah perkumpulan yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Sebagai bukti kesetiaan, mereka rela menyumbangkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki demi kepentingan dakwah Islamiyah. Dengan senang hati, al-Banna menyambut niat baik mereka. Dari pertemuan tersebut, dimusyawarahkanlah nama sebuah organisasi, yang pada akhirnya disepakati menggunakan nama Ikhwanul Muslimin. Setelah nama perkumpulan ditetapkan, al-Banna dan jamaahnya menyewa sebuah tempat yang sangat sederhana sebagai markas, yang mana markas tersebut di kemudian hari dikenal sebagai sekolah penempaan. Dari sekolah tersebut, mereka mulai merancang dan menerapkan sebuah sistem pendidikan pertama kalinya dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Secara ringkas, bentuk-bentuk kegiatan yang mereka lakukan yaitu berupa membaca dan menghafal Al-Quran, memahami dan menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, latihan khutbah, dan latihan mengajar. Kehadiran Ikhwanul Muslimin tidak terlepas dari kondisi masyarakat Mesir yang kurang peduli terhadap pudarnya nilai-nilai Islam. Para ulama tradisional di Mesir dinilai kurang dapat berbuat banyak untuk menghentikan aksi kaum modernis, di samping mencela terhadap berbagai masalah bid'ah. Dari sini dapat dikatakan bahwa munculnya Ikhwanul Muslimin merupakan reaksi dari kondisi sosio-moral yang terjadi di Mesir. Di samping latar belakang tersebut, pada saat itu Mesir terlampau banyak dikendalikan oleh negara barat, baik dari segi moral maupun politik. Hal ini berawal pada tahun 1914, Inggris memproklamasikan Mesir sebagai wilayah protektoratnya. Sebagai akibat dari intervensi dan imperialisme barat, umat Islam semakin terbuai oleh budaya lokal yang jumut serta lemah dalam mengamalkan nilai-nilai spiritual yang murni sehingga kehidupan keagamaan menjadi cenderung formalitas. Oke, itulah pembahasan dari kami. Saya Muhammad Irfan Sodik dan rekan saya Naila Sakina. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dan kesalahan di dalam pembahasan ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.